Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Penyejuk Hati, menuntun hati, membentuk pribadi. Bersama saya Bagas Febrianto akan menemani Anda 15 menit ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat relevan dan sangat penting untuk generasi muda di era digitalisasi ini, yakni sebuah akhlak mulia. Akhlak mulia ini adalah sebuah nilai untuk fondasi utama membentuk kepribadian dan karakter pada diri mereka sendiri. Karena apa? Di era digitalisasi ini, informasi dan sebuah teknologi begitu mudah diakses dan mudah didapati, dan itu akan menjadi godaan mereka untuk menjadi orang yang kurang beriman dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk memperdalam tentang topik ini, kita sudah bersama Mas Kori Surya Gimnastiar. Nah, Mas Kori ini adalah mahasiswa aktif di UIN Gus Dur di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Assalamualaikum Mas Kori, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Mas Kori ini sekarang kegiatannya apa aja ini? Untuk kegiatan sekarang saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai pengasuh di panti asuhan dan juga sebagai aktivis organisasi. Oh ya. Dan juga sebagai mubalik. Oh, Mas Kori ini sangat luar biasa untuk kegiatannya sehari-hari ini ya. Positif semua ya Mas Kori ya. Alhamdulillah ya. Semoga di umur segini sudah aktif di mana-mana, sudah dikenal di mana-mana. Ya, alhamdulillah ya Mas Kori. Alhamdulillah. Baik Mas Kori, mengenai yang akhlak mulia tadi, apa yang dimaksud dengan akhlak mulia dan mengapa ini begitu penting bagi generasi muda ini Mas Kori? Baik, terima kasih Mas Bagas. Akhlak mulia ini memang sangat penting untuk generasi muda. Kenapa? Karena akhlak ini kaitannya dengan ketakwaan kita pada Allah SWT. Kenapa? Karena cerminan akhlak itu berarti cerminan takwanya seorang. Apabila akhlaknya baik, berarti ketakwaannya juga baik. Bahkan di dalam sebuah lagu ini ya Mas, saya sambung. Iya, biasa Mas Kori. Apa lagunya itu? Roma Irama. Oh, Roma Irama. Mas Kori ini lawas ya ternyata ya. Klasik, sangat klasik sekali. Iya, alhamdulillah saya juga termasuk fan-nya Fan? Oh, berarti setiap hari itu mendengarkannya Bang Haji? Iya. Wah, subhanallah, Masya Allah. Nah, berarti kaitannya dengan lagu Roma Irama nanti yang judulnya itu takwa. Wah, iya itu. Jadi, coba dinyanyikan sedikit aja Mas Kori. Jadi di dalam lagunya itu ada yang berbunyi seperti ini. Firman Tuhan tersirat di dalam kitab Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian. Siapa yang paling beriman? Beriman di sini artinya ketakwaannya siapa yang paling tinggi. Jadi derajat manusia itu di sisi Tuhannya itu bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tetapi karena ketakwaannya. Nah, ketakwaannya itu nyambung dengan akhlaknya itu. Seperti itu Mas. Jadi pentingnya buat agama Islam ya, khususnya nih akhlak nih yang diajarkan oleh agama Islam dan juga untuk generasi muda. Akhlak itu bagaikan kalau bangunan itu seperti pondasi. Kalau bangunannya itu megah apapun, besar apapun, kalau pondasinya itu lemah, ya nanti akan ambruk, ya akan roboh. Dan juga sama dengan seorang itu kaya, tampan, tajir, punya segalanya, tetapi kalau akhlaknya itu rendah, akhlaknya itu kurang mulia dalam artian kurang bagus, maka itu tidak dinilai apa-apanya, tidak ternilai apapun. Jadi kalau itu sebuah pondasi kelihatan pokoknya dasarnya seorang hidup itu ya akhlak itu pasti kelihatan. Kalau akhlaknya jelek berarti ya semuanya jelek gitu ya Mas ya. Ya. Kalau akhlaknya bagus ya semuanya bagus gitu. Nah, terus ini Mas Kori, bagaimana ini cara menanamkan akhlak mulia tersebut bagi generasi muda di era digitalisasi ini?
Baik, untuk menanamkan akhlak ini tentunya juga memiliki peran, baik itu peran diri sendiri, lingkungan maupun orang tua. Yang pertama itu orang tua ya. Tentunya orang tua kita itu harus mengajarkan sesuatu yang baik. Tentunya orang tua kita yang ada di sini mengajarkan hal-hal yang baik. Ya. Nah, dan juga yang kedua adalah diri kita sendiri. Kita itu sebagai seorang yang beriman, yang bermuslim, ya, berislam lah ya. Kita harus senantiasa meniru kepada junjungan kita. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW itu terdapat suatu akhlak yang mulia. Di dalam Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Bahwasanya terdapat diri pada Rasul itu adalah suri teladan terbaik, uswah hasanah. Kenapa dakwah Islam itu berhasil? Ya karena akhlak itu. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang-orang kafir, yang ditekankan yang pertama adalah akhlak. Misalkan ada cerita seperti ini. Pada waktu itu ada seorang pengemis, kebetulan Yahudi. Pengemisnya juga, mohon maaf, buta. Pengemis itu selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau selalu memberikan makan, menyuapi, bahkan memberikan makan setiap hari, menyuapi. Padahal beliau selalu dihina. Pengemis itu tidak tahu bahwa yang dihina adalah yang selama ini memberikan makan. Bahkan sampai Rasulullah SAW wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar sampai tidak bisa melaksanakan itu karena sampai jengkelnya melihat Rasulullah SAW itu dihina, dicaci maki oleh pengemis itu. Dan Abu Bakar berkata bahwa yang selama ini kamu hina, kamu jelek-jelekan adalah Rasulullah SAW yang selama ini memberikan kamu makan. Begitu luar biasanya akhlak beliau. Beliau dicaci, dihina, tapi beliau tetap melakukan hal yang kebaikan. Gitu, seperti itu Mas Bagas. Walaupun dicaci, dihina, diajak terus-menerus tetap berbuat baik ya Mas Korea. Dan itu adalah teladan untuk kita sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah. Apabila kita diejek, dihina dan lain sebagainya, tetaplah bersabar dan tetaplah merendah hati ya Mas. Ya baik Mas Kori, selanjutnya nih Mas Kori ya. Peran media sosial dalam pengaruh akhlak generasi muda ini, bagaimana cara mengelolanya dengan baik, cara mengelola media sosial dan lain sebagainya agar kita tetap berakhlak dalam menjalankan kehidupan di dunia nyata maupun di dunia maya, itu bagaimana caranya Mas Kori? Baik, memang tidak bisa kita pisahkan yang namanya media sosial ini. Karena apa? Media sosial ini menjadi satu kebutuhan kita dalam kita berekspresi, dalam kita bersosial, tentunya di dunia maya ya. Karena apa? Pentingnya akhlak ini Rasulullah SAW juga sudah mengajarkan. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah ini konteksnya juga kita lakukan di media sosial. Ketika kita membuat konten, mengomentari, ataupun mengupload sesuatu konten itu di media sosial, maka usahakan yang baik. Ya, usahakan, jangan membuat konten-konten yang sangat tidak ada manfaatnya. Karena ciri orang-orang yang beriman itulah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Seperti itu Mas Bagas. Baik. Terima kasih Mas Kori, itu kata-katanya itu sangat bagus, yakni apabila tidak bisa berkata baik maka diamlah. Itu benar sekali. Seorang itu kalau nggak bisa ngomong baik, ya udah diam aja. Ketimbang membuat seseorang itu sakit hati, mending diam. Nah itu kan kadang kan banyak ya Mas ya, walaupun dia tidak mau diam tapi tetap berbicara senonoh, nggak baik di media sosial maupun di dunia nyata, itu ya kalau bisa dihilangkan gitu. Iya, betul Mas.
Baik, selanjutnya ini dampak negatif apa aja nih jikalau generasi muda ini tidak menerapkan akhlak mulia tersebut, Mas Bri. Baik. Dampak negatifnya. Ya, dampak negatifnya. Ketika generasi muda ini tidak memiliki akhlak yang baik. Ya. Yang pertama jelas mereka akan sombong terhadap dirinya. Karena akhlak itu yang menjaga dirinya untuk tetap rendah hati. Jadi apapun yang mereka lakukan, sehebat apapun, sebagus-bagus apapun, kalau akhlaknya itu tidak dimiliki yang mulia, maka nantinya akan timbul rasa sombong. Kemudian merasa diri ini paling hebat di antara yang lain. Padahal tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena kita hidup di masyarakat itu harus saling memahami, saling toleransi ya. Kenapa? Karena itu yang diajarkan. Kita selalu berhusnuzon, berprasangka baik, kemudian berperilaku qanaah, rendah hati. Itulah pentingnya akhlak. Jadi kalau bagi generasi muda ya waktu emang selagi semangatnya. Kalau dikatakan lagu kan darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Itu bahayanya di situ. Iya. Tidak mau mengalah itunya. Padahal kita harus selalu mendengarkan nasihat dari orang lain, memberikan apapun yang kita butuh. Iya. Dari orang lain kan kita belum tentu kita tahu segala. Iya. Harus kita masukkan dari orang lain. Itu penting. Itu parahnya kalau tidak memiliki akhlak mulia bagi generasi muda. Sombong nantinya nanti terbebas dari akhlak yang mulia, nanti bahayanya sombong. Nanti kejujuran juga kurang, kejujurannya kurang juga. Karena apa? Karena kalau tidak memiliki akhlak mulia nanti merasa dirinya itu memiliki segalanya. Iya. Apa-apa haknya orang lain itu diambil. Padahal segalanya milik Allah ya. Segalanya milik Allah. Bahkan diceritakan ada seorang penjual kambing. Ketika mau menjualkan kambingnya itu ditutup mulutnya. Kenapa? Kata si penjual kambing, karena takutnya kambingnya itu dalam perjalanan memakan yang bukan haknya. Itu luar biasa sekali. Padahal kambing sudah diberikan akhlaknya seperti itu. Jangan kalah dengan manusia. Kambing aja seperti itu. Padahal kita selalu meniru kambing ya. Kalau kita mengejek-ngejek orang itu kan bahaya. Yang seperti itu Mas. Berarti kalau nggak ada akhlak mulia bisa sombong dan takabur gitu. Baik, yang terakhir ini Mas Kori ini. Nah ini nasihat dan pesan untuk para generasi muda. Ini apa aja ini? Baik, untuk pesan generasi muda, tetaplah berkarya, tetaplah berjuang, meraih cita-cita yang kamu inginkan, tetapi jangan lupa satu. Utamakan akhlakmu, terutama kepada orang tua, pada saudara, dan juga pada orang lain. Ini sangat penting. Kenapa? Akhlak ini menjadi cerminan bagi diri sendiri. Kalau kita akhlaknya rendah, itu bahaya sekali. Orang-orang langsung tidak berminat ke kita nantinya. Generasi muda tentunya. Pentingnya akhlak itu menjadi pondasi dasar. Bisa katakan sebagai pondasi dasar kita. Kalau kita ketemu orang akhlaknya kurang bagus, maka orang itu tidak akan dianggap lagi oleh orang lain. Maka kejarlah cita-citamu, tetap utamakan akhlakmu. Itu Mas Bagas. Baik Mas Kori. Pemirsa, itulah tadi pentingnya akhlak mulia bagi generasi muda di era digitalisasi ini. Semoga pesan dan amanat dari Mas Kori ini bisa kita ambil hikmahnya, kita lakukan dan kita serapi untuk kehidupan di dunia maya maupun di dunia nyata yang ini. Baik, demikian episode Penyejuk Hati kali ini. Saya Bagas Febrianto dari tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penyejuk hati, menuntun hati, membentuk pribadi.